Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakakku semua kelas 3 Basro dan 3 Kufa. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata pelajaran kita Penjas Orkes atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan bersama Pak Arya. Baiklah, untuk sementara waktu ini Pak Arya tidak dapat kembali ke dalam kelas teman-teman semua untuk belajar tatap muka terbatas di kelas di sekolah tercinta kita. Tapi tidak mengapa, karena memang jadwal begitu sangat padat ya. Jadi tidak semua guru mata pelajaran bidang studi, khususnya seperti Pak Arya, dapat masuk ke kelas teman-teman semua. Jadi jangan memutuskan semangat kita. Yang penting kita sudah PTM, itu yang penting. Jadi tinggal menunggu Pak Arya kembali ke kelasnya ya. Insya Allah 2 minggu sekali Pak Arya mampir ke kelas teman-teman semua kelas 3. Oke, untuk itu baiklah kita akan kembali ke dalam pembelajaran di buku pelajaran Penjas Orkes kelas 3. Kali ini di pembelajaran ketiga mengenai gerak dasar kombinasi gerak manipulatif. Untuk itu langsung saja kita ke bukunya. Baiklah, jadi untuk pembelajaran materi mengenai kombinasi gerak manipulatif di kelas 3 bukan tentang gerak manipulatif seperti pada kelas lainnya. Yang kita tahu gerak manipulatif itu ialah gerakan terampil yang membutuhkan alat seperti menendang, melempar, atau menangkap bola. Akan tetapi di kelas 3 ini gerakan manipulatifnya itu merupakan gerakan yang membutuhkan kekuatan otot-otot dan tenaga yang besar. Nah, jadi gerakan manipulatif yang kita pelajari di kelas 3 kali ini itu mengarahnya kepada permainan-permainan tradisional yang membutuhkan tenaga-tenaga dan kekuatan-kekuatan otot yang banyak. Nah, seperti yang pertama, permainan benteng di bukunya ya. Nah, siapa sih yang tidak tahu atau kakak-kakak semua pasti mengetahui tentang permainan benteng ini. Permainan yang sangat sering sekali kakak-kakak lakukan atau kakak kelasnya mainkan di sekolah, entah itu di depan kelas, entah itu di lapangan. Pasti ini permainan yang sangat sering dimainkan karena alatnya sederhana. Kita hanya butuh 2 benteng. Bentengnya itu bisa terbuat dari batu, sendal, tembok, tiang, dan lain sebagainya. Pasti teman-teman sudah tahu nih, permainan benteng ini dimainkan 2 grup ya, 2 benteng ya, 1 benteng berisi berapa orang, 1 benteng berisi berapa orang. Nah, permainan benteng ini banyak peraturan yang tercipta di sekitar kita ya. Misalkan permainan benteng yang kalau tim musuh terkena oleh sentuhan dari tim yang lainnya itu akan tertahan atau tertawan. Jadi teman satu timnya di benteng yang sama harus menyelamatkan tim yang tertawan ya. Nah, itu sederhananya seperti itu permainan benteng, dan siapa yang menyentuh benteng lawan itu yang mendapatkan angka dengan teriak benteng. Nah, itulah permainan benteng ya. Dari zaman Pak Arya juga SD sama, permainan benteng ini tidak berubah peraturannya ya, tidak banyak berubah. Nah, yang kita harus pahami di sini, permainan benteng di kelas 3 ada bentuk lapangannya. Jadi ada aturan khususnya kalau di pembelajaran ya. Lapangan permainan benteng berupa 2 buah lingkaran. Besar lingkaran sesuai kebutuhan atau jumlah siswa. Jarak kedua lingkaran kira-kira 10 meter. Lingkaran di sini maksudnya bentengnya atau daerah pertahanan kita ya. Jaraknya 10 meter atau bisa lebih jauh, bahkan jauh sekali jaraknya itu ya. Lalu jumlah pemain ini nggak ada batasnya. Misalnya teman-teman kelas 3 Kufa mau lawan benteng 3 Basro. Jadi 24 anak lawan 25, silahkan ya, atau dibagi 2 putra putri. Jadi kelas 3 Basro Putra lawan 3 Basro Kufa ya. Nah, itu bisa diadu. Jadi tidak terbatas oleh jumlah pemain ya, yang penting sama. Meskipun ganjil juga nggak apa-apa karena benteng ini tidak terikat oleh jumlah pemain. Baik,
karena azan, Paria pause atau stop terlebih dahulu. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi jumlah pemain itu tidak terbatas ya. Mau berapa aja mangga. Mau regu 1 5, regu yang keduanya 3 orang nggak masalah ya. Nah, masing-masing kelompok berkumpul dan berbentuk lingkaran. Bagian dalam tersebut merupakan benteng yang harus dijaga dan diselamatkan. Nah, jadi lingkaran itu adalah bentengnya. Kalau kita biasanya menggunakan tembok ya untuk jadi benteng atau pohon. Dulu Pare seringnya pakai pohon. Jadi kayak main tentara-tentaran gitu ya. Kita harus menyerang ke benteng lawan. Ini permainan tradisional yang sangat seru dimainkan, tetapi tadi Pak Arya bilang, gerak manipulatif di kelas 3 itu adalah gerakan yang membutuhkan tenaga yang luar biasa. Nah, seperti permainan bentengan ini, permainan benteng ini menggunakan aktivitas lari yang tiada henti. Betul tidak, Kak? Ya kan? Karena harus lari ke sana, lari ke sini, menghindar kejaran musuh, harus menyelamatkan teman kita yang tertawan, harus menyentuh benteng lawan untuk memenangkan pertandingan ya. Nah, cara bermain ya seperti kita sudah tahu, kedua kelompok melakukan undian. Kelompok yang menang disebut buruan dan kelompok yang kalah disebut pemburu. Kalau kita nggak pakai aturan ya kalau di benteng ya. Siapa yang megang benteng duluan terus mengejar pemain yang pegang bentengnya belakangan, nah itu yang bisa kita buru ya. Jadi karena kita duluan nih. Nah, di situ yang suka curang ya. Aku duluan. Nah, kita nggak tahu. Jadi permainan benteng ini sebetulnya harus menggunakan wasit ya. Seperti itu. Jadi yang penting saling kejar-mengejar, ada yang dikejar dan ada yang mengejar dalam permainan benteng. Jadi permainan itu begitu cepat, begitu kan banyak energi yang diperlukan untuk bermain benteng. Karena kalau kita mau mengejar tim lawan yang memegang bentengnya itu lebih belakangan dari kita harus kembali ke benteng, pegang benteng, baru kita bisa mengejar balik yang kita mau buru tersebut ya. Aduh, emang harus dipraktekkan ya, kalau dijelaskan rumit ya. Tapi Pare yakin kakak semua pasti permainan benteng ini sudah sangat hafal ya permainannya. Nah, suatu saat akan terjadi salah satu benteng hanya dijaga oleh seorang pemain ya. Ketika semua pemain lawan itu tertawan di benteng kita bisa dengan leluasa menyerang atau menyentuh benteng tim yang tinggal sendirian itu dijaga. Kita bisa memenangkan permainan dengan mudah. Oke? Semua pemain bertugas merebut benteng ya. Bila ada salah seorang pemain yang bisa masuk menerobos benteng lawan tanpa tertangkap atau tersentuh penjaga benteng, maka kelompok tersebut menang. Ya, sama ya peraturannya ya. Kedua kelompok kemudian berpindah tempat atau berpindah benteng. Ini jarang ya kita lakukan ya. Yang penting sampai capek. Kalau Pare dulu pindah benteng. Kalau sekarang tuh kebanyakan Pare lihat di sekolah nggak pindah benteng. Pokoknya sampai capek. Nah, itu yang menang, yang skornya lebih banyak ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya permainan benteng. Ini bentengnya kardus atau batu, nggak masalah ya. Setiap anggota harus menjaga benteng kelompoknya dengan ketat, karena bila terlena pasti benteng akan diterobos lawan. Iyalah ya. Jadi emang harus ada yang jagain benteng. Ada yang tugasnya menjaga benteng, ada yang tugasnya menyerbu benteng lawan atau menjaga tawanan yang tertangkap di benteng kita. Setiap pemain harus bisa mengendalikan emosi selama bermain ya. Emosi di sini sangat sekali gampang terpicu atau terpancing karena ya tadi aku duluan yang megang benteng. Nah, itu yang membuat permainan ini gampang terpancing emosi ya. Terus permainan akan kacau yang ada atau akhirnya malah udahan ya. Lalu ada permainan tradisional burung elang dan anak ayam seperti musang dan ayam ya. Jadi ini permainannya sama seperti musang dan ayam. Jadi salah satu ada yang menjadi musang dan kelompok lainnya menjadi induk ayam yang menjaga anak ayamnya supaya tidak tertangkap musang atau elang. Sama ya, seperti itu permainannya. Jadi jangan sampai anak ayam yang kita jaga nih, kita sebagai induk ayamnya itu tertangkap oleh musang di depan kita. Jadi kita jaga. Nah, kalau habis kita yang jadi musang, terbalik gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bisa dibaca ya tata cara bermainnya. Induk ayam dan anak-anak ayam berbanjar menjadi satu atau jadi satu baris, dijaga seperti itu. Induk ayam berada di depan dengan kedua tangan merentang ya, ke samping seolah-olah menghalang-halangi serangan burung elang ya, atau musang. Kalau Pare nyebutnya musang dan ayam ya, yang akan menangkap anak ayam. Agar tidak terlepas dari induknya, anak ayam pertama memegang pinggang, jadi sambil pegangan. Nah, ini kalau mainnya kasar, baju temannya bisa sobek. Sering ya. Jadi permainan ini ada lucunya, ada serunya ya.
Lalu burung elang berusaha menangkap anak ayam, sebaliknya induk ayam berusaha menghalang-halangi jangan sampai burung elang atau musang menangkap anak-anak ayam. Anak-anak ayam selalu mengikuti gerakan induknya, jadi jangan terpisah. Kalau terpisah nanti tertangkap dengan mudah oleh musang atau elang. Nah, permainan ini bertujuan untuk melatih kemampuan berlindung dari bahaya. Nah, jadi ada nilai historisnya. Jadi ada nilai positifnya dalam permainan burung elang dan ayam atau musang dan ayam ini. Jadi burung elang harus lincah dan cekatan dalam menangkap mangsa, yaitu anak ayam. Induk ayam bertanggung jawab melindungi anak-anaknya agar tidak tertangkap oleh burung elang. Jadi, sebagai induk ayam harus cerdas dan dapat berpikir cepat serta selalu berusaha membuat keputusan tentang arah yang akan diambil untuk menghindari dari serangan burung elang. Jadi, ya itu tugas induk ayam ya, melindungi ya. Nah, seperti ini permainan induk ayam dan elang. Nah, seperti ini ya Kak ya. Jadi ini anak laki-laki yang di depan ini yang sendirian itu dia elang. Nah, ini induk ayam yang merentangkan tangan di depan, ini anak-anak ayamnya. Saling berpegangan, berlindung di balik induk ayam supaya tidak tertangkap oleh elang. Jadi, ini gerakan manipulatif di pembelajaran Penjas Orkes kelas 3 mengenai gerak kombinasi manipulatif. Nah, gerakan kombinasi manipulatif di kelas 3 ini sedikit berbeda karena dia menggunakan kekuatan otot-otot dan tenaga yang luar biasa dalam melakukan permainan ini. Di dalam permainan tradisional bentengan dan elang dan induk ayam ya. Jadi, gerakan manipulatifnya itu dituangkan atau ada pada permainan tradisional benteng dan induk ayam dan elang. Seperti itu ya Kak ya. Paham ya? Jadi karena membutuhkan tenaga dan kekuatan yang besar, maka disebutnya gerakan manipulatif dan itu terdapat dalam permainan tradisional tadi ya, benteng dan induk ayam dan elang. Seperti itu. Baiklah, jadi sampai di sini dulu untuk video pembelajaran bagi kakak-kakak semua kelas 3 Basro maupun 3 Kufa mengenai pembelajaran aktivitas kombinasi gerak manipulatif. Gerak kombinasi manipulatif di kelas 3 ini agak sedikit berbeda dengan gerak kombinasi manipulatif di tingkat atau kelas yang lain. Tapi tidak mengapa, kita coba memahami tentang pembelajaran ketiga ini mengenai pelajaran kombinasi manipulatif atau gerakan yang membutuhkan kekuatan-kekuatan otot dan tenaga yang luar biasa yang ada di dalam permainan seperti bentengan dan elang dengan induk ayam. Oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk kakak-kakak semua dan persiapkan diri kakak-kakak semua untuk menghadapi penilaian tengah semester atau PTS yang sebentar lagi akan kita hadapi. Nanti kalau ada waktu Pak Ari akan mampir ke kelasnya kembali untuk mengulas pembelajaran sebelum kita menuju PTS. Pada akhirnya, terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran Pak Ari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan Pak Ari ucapkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.